Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Karena video ini direkod pada malam hari ya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelima ya, yaitu player animation ya. Kita disuruh membuat algoritma yang dimana animasi player ya, yang dimana bisa bergerak secara horizontal dan juga bisa melompat. Dan yang paling penting ada animasinya nih. Oke, sebelum itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ratu ya karena telah membimbing kita pada proyekan kali ini ya. Di sini kita menggunakan Unity ya, Unity Engine bisa di-download aja yang belum punya ya. Kebetulan saya kuliah di Untirta ya. Oke, bisa langsung aja ke ininya ya. Kita langsung aja di run mungkin seperti itu. Oke. Nah, misalkan kita lihat animatornya. Nah, ini player diem aja ya. Kalau misalkan yang paling penting nah, kalau pada saat dia idle ya, pada saat dia diem, nah lihat. Dia kayak bernapas gitu, kayak ada animasinya, itu yang paling penting ya. Juga pada saat dia loncat, nah, maka dia akan ke player jumps langsung. Nah, jelaskan kenapa bisa seperti ini ya. Nah, terus juga pada saat dia jalan ya. Nah, kakinya jalan seperti itu. Ya, misalkan tuh, dia kakinya jalan ya, nabrak. Nah, seperti itu ya. Jadi, seperti itu kurang lebih ya. Dia ke jam langsung ya. Ini juga bisa ke sini ya. Masih jelas. Oke. Nah, seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan cara membuatnya ya. Yang pertama kita klik Windows aja. Kita di sini ada animation dan animator dan juga animation, teman-teman tambahin aja ke sini ya, bisa ditambahin. Nah, terus juga kita di player animasinya ya seperti biasa, yang penting nanti dia akan ada animator ya. Animator di sini seperti itu ya. Akan kalau kita namain animasi ya seperti itu. Oke, ada skripnya. Saya akan menjelaskan mungkin skripnya terlebih dahulu ya supaya jelas ya. Oke, yang pertama ya dari atas dulu mungkin. Dari atas dulu mungkin. Nah, ini library yang digunakan ya. Ini ada kelas player animasi ya. Jadi kan player animator itu fungsinya adalah untuk membuat karakter itu pemain terlihat hidup ya dan dinamis seperti itu. Oke, ini kelasnya. Oke, ini speednya kita setting 4 ya, kita setting public ya, dan ini jam ya. Jika kita setting 8 FAT float ya seperti biasa. Oke, ini dia boolean ya. Jika dia kekuatan untuk tinggi lompatan ya, ini public ya. Terus juga ini ada jumping ya. Jadi kita apakah player itu sedang lompat, kita set pulse dulu ya seperti itu. Nah, ini untuk menyimpan input gerakan ya secara horizontal ya seperti itu. Oke, ini untuk rigid body seperti biasa ya. Dia untuk komponen rigid body untuk fisika 2 dimensi seperti untuk jalan dan sebagainya ya. Oke, ini untuk referensi audio jika kita pakai audio ya. Nah, ini tuh untuk tambahan animasi ya. Nah, ini yang paling penting ya. Kita set animator ya, animator kita panggil dan ini kita menggunakan animasi ya. Seperti itu. Oke, nah ini boolean fast track artinya apa? Kita menandakan apakah player itu sedang menghadap kanan ya. Nah, gitu seperti dia true ya. Apakah player ini sedang menghadap kanan, kita set awalnya true ya. Nah, ini tuh untuk smooth ya. Ini tuh untuk apa? Untuk menilai ya, mengatur kelancaran si gerakan seperti itu. Nah, ini tuh untuk function ini ya. Dia tuh untuk seperti biasa kita nangkap rigid body-nya dulu ya. Setelah itu kita audio manager jika kita ini optional ya, jika kita ingin pakai audio seperti itu. Nah, ini untuk my animatornya ya. Kita tangkap my animator variable di atas seperti itu ya. Nah, oke. Ini lanjut ke bawah ya. Ini tuh untuk mendeteksi vektor ya. Mendeteksi vektor tidak dipakai sebenarnya. Kita bisa ini aja seperti itu. Nah, ini star ya. Ini kosong karena sudah ada di function atas ya. Nah, ini update ya, teman-teman, update. Nah, ini tuh dipanggil setiap frame ya. Update ini makanya penting. Oke, ini gerakan biasa input secara horizontal ya. A, D atau arrow kanan atau kiri seperti itu ya. Nah, ini atur animasi jalan ya, atur animasi. Nah, ini parameternya saya akan jelaskan juga di bagian animatornya nanti ya, seperti itu. Ini parameter kita pakai speed dan juga jam ya. Jadi ini tuh untuk untuk animasi jalan, ini tuh untuk animasi berdasarkan lompat seperti itu ya. Nah, ini flip arah ya. Flip arah jika dia bergerak ke kanan ya, tapi sebelumnya dia menghadap kiri ya kan, maka dia akan memanggil function flip ya. Begitupun sebaliknya ya. Jika tidak ya, berarti artinya jika dia bergerak ke kiri ya, tapi sebelumnya menghadap kanan ya, maka dia akan memanggil function flip juga seperti itu. Nah, ini input lompat ya. Input lompat seperti itu ya. Bisa untuk jam ya. Jadi ketika dia tombol space ya, spasi ya, dia akan lompat seperti ini, akan memanggil fungsi ini. Dan juga dia akan memanggil audionya seperti itu. Nah, ini untuk fix update ya. Dia tuh untuk menggerakkan dengan smooth ya, dengan smooth seperti itu ya. Ini untuk menghitung target lah, berdasarkan input ya, target kecepatan ya. Nah, ini tuh untuk singkatnya untuk smooth ya, smooth transition ke kecepatan targetnya seperti itu ya. Nah,
Oke, ini tuh function ini ya, jam maksudnya ini untuk loncat ya. Jadi tambahkan untuk kecepatan untuk vertikal ya. Karena kan loncat tuh ke atas ya. Nggak mungkin loncat ke samping ya, seperti itu. Oke, dia tuh pakai ini ya. Nah, setelah itu, nah is jamming true ya. Maka set status is jamming itu menjadi true ya. Maka dia sedang loncat ya. Nah, itu untuk mengupdate apa namanya animasi lompat ya. Nah, tambahkan trigger nah jam. Ini pakai parameter berarti true sekarang. Sedang loncat ya booleannya seperti itu. True. Nah, ini on collision ini opsional ya jika kita pengen pakai ground ya, menandakan bahwa itu tuh ground ya, seperti itu ya. Gitu. Oke, is jamming maka false ya jika dia ini ya, seperti itu. Jadi jika apa namanya dia benar menyentuh tanah ya, dia benar menyentuh tanah nih, ya kan? Set status lompat berarti menjadi false ya. Maka dia akan update animasi ya, jam itu kembali ke false seperti itu. Nah, fungsi terakhir ada privat ya, privat flip. Nah, ini tuh untuk membalikan arah karakter seperti itulah. Jadi ini untuk mengubah apa namanya status arah ya. Ini tuh untuk ambil skala lokal objek ya. Ini tuh untuk apa namanya balik arah sumbu ya, sumbu X ya secara horizontal ya. Nah ini tuh untuk terapkan perubahan ya, terapan perubahan. Terus juga ini untuk melihat perubahan skala seperti itu. Ini aja codingannya simple ya. Oke. Kita lanjut ke sininya. Jadi di sini juga kita pasang apa namanya bisa kita perhatikan ya. Di sini ada animator 2 ya, speed dan jam ya. Seperti yang saya jelaskan di codingan tadi ya, seperti itu. Nah, ini ada speed dan jam, kita bisa apa namanya? Klik misalkan player idle ke walk ya, ke jalan nah. Kita speednya ya jika dia lebih dari 0,1 ya, maka dia bukan apa namanya? Lebih besar ya, 0,1 ya. Maka dia akan pindah ya dari yang awalnya diam dia ke jalan ya, ke lari walk ya, seperti itu ya animasinya ya. Begitupun sebaliknya ya. Jika dia kurang dari 0,1 ya sebaliknya, maka kita setting less-nya ya 0,1 seperti itu speednya. Nah, begitupun ke ini ya, ke jam ya, seperti itu. Jadi dia jika dia sedang di spasi ya maka dia akan true ya, seperti itu. Nah, begitupun sebaliknya ya. Kita tes aja nih kalau apa namanya untuk membuktikan ya. Bisa teman-teman perhatiin ininya ya dan parameter ininya seperti itu. Nah, ini jam nih. Perhatiin. Perhatiin. Ya. Seperti itu. Ini lanjut seperti biasa. Oke. Ini mungkin sudah jelas ya untuk animation ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.